Selamat datang di Home Pimpa Podcast. Pogot Turun. geges. Turun. Biarin sampai nafasnya habis. Biarin. Nah. Ih, gue kalah. Napas sih gue kalah. Bambang menang. 1 poin gak buat gue? Ini Dapat bukan- poin lu. Bukan kuis. naik show ya. Bukan naik show ya. Tapi napas Bambang lebih panjang dari napas Igoy, Cok. Enggak, tadi gue berhentiin, bukan habis. Oh, belum tuh. Belum. Fluffur Coba tuh kita ceritanya. kita bertiga adu nafas gimana? Harus di kolam renang. Oh, harus di kolam renang ya. Conge gue sampai masuk lagi ke dalam gara-gara suara Bambang. Lu congean, Kyong? Nah, semua orang kan punya conge. Enggak lah. Conge artinya tai kuping kan? Bukan. Bukan? Tai kuping, Iya. tai Oh, kuping. bukan. Conge tuh Tai kupingnya udah ngegumpal. Jorok dah. Itu artinya. Gue pikir conge itu artinya cuma tai kuping Enggak. gitu loh. beda. Salah satu tai kuping, Jong. Coba tai kuping yang udah keras menggumpal yang dari kuping yang kalau dicium bau. Wih, kok tunggu. Tadi Bambang sih pas banget rekayasanya. Hap. Lu suka ya? Lu suka begitu ya? Lu demen yang Gue nyium tai kuping pernah sendiri ya? mencium bau tai kuping, pernah. Ih. Apa motivasi lu mencium tai kuping sendiri? Ya, bukan sendiri sih. Tai kuping orang lagi yang lu cium. Tai kuping sendiri, cuman karena gue kan sering gini ya. Terus udah gue lap gini. Terus kadang tuh gue sering cium tangan, Ih. cium bau Tuh, tangan. Ternyata masih tuh, gue. bisa. Tuh gue lagi korek tuh, tai kuping tuh. Apa baunya? Apa? Biasa aja. Nikmat gak? Nikmatan tai kuku. Nikmat. Anjir. Gue ngerti, gue Macam ngerti. apa nih? Lu pernah nyium bau tai kuku gak tapi, Gang? Enggak. Gue Kenapa? Gue nggak nyaman kalau kuku gue udah panjang dikit ya pasti gue gunting. Kan Bukan bukan orang. itu. Bukan itu, bukan orang juga anjing maksudnya. Tai kuku, itu kuku tuh ada baunya, mau sebersih apapun tuh tetap ada baunya, Gyong. Apalagi kalau lu makan nasi padang. Nah iya itu kan kita pakai sendok. Gak ada bau. BTW kemarin akhirnya gue entah kenapa lagi pengen makan pakai tangan ya. Makan apa lu? Terus kebetulan nyokap gue bawa nasi padang. Terus lu makan pakai tangan. Iya, lagi pengen, kalau lagi pengen, karena kan di rumah juga kan, langsung cuci tangan cepat. Iya. Anjas. Gue kayak pakai tangan panjang ya. Boy. Ih, Bajunya XX gue ya? Iya. Iya. Gue punya Beli tuh di baju mana? tuh. Ya beli di gua dong. Kan namanya juga XX Goy, masa belinya di tempat lain. Nama lu kan Igoy. Nama gue Igoy. Tapi Dari mana? dari the one and only G Dragon. That XX. Umur berapa ya? Umur berapa? Lah katanya perkenalan diri makanya lu bilang nama gua Igoy. Enggak. XX-nya. Kayaknya tapi gue yakin banget sih di dunia ini orang yang username-nya XX pasti dari G Dragon sih menurut gue. Kalau enggak siapa lagi ya? Kiblat nama XX tuh. XXX. Ada banyak coy. Tapi ya banyak sih, cuma yang paling Kayak gini. Lu sering lihat gak sih kayak di username game nih ya kayak gini. Misalkan namanya Igoy, tapi Igoynya udah dipakai. Terus depannya namanya X kecil, X gede, Iya. Igoy X gede, X kecil. ada itu. Cuma kalau gue rasa sih startnya G Dragon sih, tapi nggak tahu juga sih. Kalau gue sih gara-gara sebenarnya pertama gara-gara Goy itu mahal cuy. Gue harus bayar Kenapa kalau tuh? pakai nama Goy.
Ini mungkin gak ada yang tahu sih. Start gue pakai nama Igoy. Goy itu tuh gue harus bayar ke orang bule. Gue beli Instagram dia. Dia mahal. Igoy? Oh. Ada nggak kalau Igoy? Udah dipakai. Nah, terus ya udah apa ya? Ya udah. Sebenarnya G-Dragon kan XX 3, XX. Aduh, Enggak, 2. XX IBG Dragon. Itu GDRGN kan. Terus kayak ya udahlah Iya. XX gue pas gue coba lah bisa gratis lagi. Udah. Oh, nama lu udah diambil orang dulu ceritanya gitu. Nah, gue DM. Boleh nggak gue pakai username lu? Boleh, tapi lu harus bayar gue via PayPal. Orang mana Meksiko atau orang mana nggak tahu. Keren juga, jadi nama dia Igoy itu nama dia tuh. Goy. Enggak, Goy dia kan pakai Goy, Goy. GOY doang dia. GOY doang. Lu cari deh GOY. Itu udah pernah gue DM orangnya. Suruh bayar gue. Orang bule. Coba kita lihat ya. Kalau misalkan sekarang available lu mau ganti gak? Gak bisa kalau udah centang. Anjas. Gak bisa ganti username. Setahu gue gak bisa kalau udah centang. Karena gue harus GOY. lagi. Oh, udah beda orangnya, Goy. Iya. Dulu profile picture-nya nggak gini. Ya pokoknya itu deh gue mau pakai GOY. Suruh bayar gue anjing sama orang itu. Orang Meksiko. Ngomong-ngomong Meksiko, kalian tahu nggak? Di Meksiko Apa? itu ada Taman Soekarno. Serius? Serius? Gak tau gue. Gue geografi banget gue. Coba lu ceritain deh gimana tuh bisa ada Taman Soekarno. Gue lupa kan Kesana. bisanya apa. Pokoknya dari Dubes sana, Dubes Indonesia di sana dibikin Soekarno Parkway. Square. Parkway. Parque. Meksikola Parque. Taman. Parkway kan Meksiko. Jadi Soekarno Parque. Ada patungnya gede banget di tengah jalan Meksiko. Itu cuma Keren juga intermezzo sih. Gokil. Kalau gue tuh pengetahuan geografis gue cukup luas. Ngeri ya sampai Meksiko ya, tapi ditanya Papua lu nggak tahu ntar lagi. Tahu maksudnya itu salah satu yang membanggakan Indonesia Oh. Soekarno-nya benar-benar SOE ya. Jadi Soe. iya tetap nama IR Soekarno itu, tapi gue nggak tahu orang Meksiko bisa nyebutnya apa enggak ya. Bisa nggak ya dia? Gimana kalau kita panggil yang punya Instagram tadi buat jemput namanya? IGOY itu anjing. Iya. Gue Ngomong-ngomong, kemarin gua dulu- abis ngeliatin ini ya di Instagram ya, kayak ada Apa tuh? dia nyebutin 5 bukit terindah di dunia. Di Dunia. Ada Indonesia. Duanya Indonesia. Maksudnya Apa yang masuk? ada dua dari 5 itu Indonesia. Apa yang termasuk tuh bukitnya? Kawah apa sih namanya, gue lupa. Kawah Ijen. Kawah Ijen, satunya Ah. Kawah Ijen, satunya lagi apa gitu, gue lupa satu lagi. Tapi gokil ya cuy, 2 dari 5. Kayak gitu-gitu bagus sih. Danau Indonesia gitu, alamnya bagus sih. alamnya. Tapi kalian ingat gak dulu di duit berapa ya, 5.000 atau berapa gitu, ada 2 danau yang danau 2 warna tuh duit berapa ya? Ingat 100.000 yang plastik. Nah, iya ya 100.000 ya. 100.000 yang plastik ya, bukan yang kertas ya. Tahu kan 100.000 Lu plastik? masih Tahu tahu, yang itu dulu langka. yang tengahnya sini kan? Pada masih nyimpen gak duit 100.000 plastik? Kagak. Enggak gue. Gue simpen lagi ada 1. Ini buat Itu harganya mahal loh. Iya, Harganya bisa mahal loh tuh. kalau lu jual. 150.000. Gue beli. Lebih Nggak mau. anjir, lebih dari itu anjir 200 harganya. Berapa bang? Coba reveal dulu harganya. Mungkin bisa 1 jutaan, goy. Wih, gue masih nyimpen lagi. Tapi harus dalam kondisi bagus, nggak lecek, nggak plastikin apa-apa nggak? ya, Gyong. Ya, gue kelipet belah Ah. 2 gini. Duit kalau kelipet tapi yang plastik nggak bisa sih. Kalau yang kertas sekarang ya. Duit kalau kelipet lama-lama tuh di garis lipetannya ya. Putih anjir. Iya. Oh, Kalau yang plastik iya. Yang plastik enggak, justru yang plastik nggak bisa Kyong. Yang Oh, nggak ada Yang nggak sekarang ada iya, lipetannya yang tuh. sekarang Plastik iya. ya. Yang plastik nggak bisa jadi putih. ada tandanya. Nah, kalau yang kertas nih kayak sekarang kan yang kertas nih. Itu jadi ada tanda putihnya tuh. Yang plastik mah tuh bagus, itu salah satu uang paling bagus karena bahannya beda. Makanya 100.000. Terus uang yang 75.000 yang paling baru-baru dikeluarin itu gue ada punya. nyimpen gak? Itu gua punya. Lu ada nggak bang? Nggak ada gua, nggak dapet. Lu pernah lihat gak? Gue punya nih Pernah, sekarang lihat nih. pernah. Gue punya. Gue langsung beli itu. Beli gue kalau itu 75 gue beli 100 kalau nggak salah. Cepeceng kalau nggak salah gitu buat Gua beli. dijual. Biar punya Kalau aja. gue waktu itu bokap gue nuker gratis di bank.
Ya, gue biar kayak punya 75. Tapi enggak kepake. Enggak beredar Nggak ya akan- ujungnya ya. Iya. Enggak, pada simpen semua karena unik gitu loh, disimpan semua. Soalnya Enggak, males. maksudnya enggak beredar gitu loh, Kyong. Iya. Oh. Lagi pula aneh kalau misalnya lu punya 75.000. Aneh aja gitu, misalnya kita biasa kalau harga 79 kita pakai duit cepet kan ya. Terus ini kalau 75 kayak kita pakai 1 lembar 75 dan 4.000 2.000-an gitu. Iya. Kan Iya. Iya. aneh gitu loh. Udah paling enak tuh udah 75 ya kita kasih cepet kembali 25 gitu. Lagi pula Iya sih. apa ya, pertengahan dari gocap sama cepet tuh aneh aja gitu dikeluarkan gitu. Kan ya tapi kita juga ada 200 perak ya. Ada. Enggak, Karena kalau 250 200 perak masih oke gitu loh. Kan emang kayak 200 incrementnya kan kayak gitu kan, kayak 10, 20, terus 50. Incrementnya kan kayak gitu. Iya, kita ada 20.000 ya. Gak ada 25 ya. Kalau Ada. bisa justru malah gue nunggunya duit 200.000. Nah itu mending tuh. Kalau Jadi enggak sejuta 500.000. 5 lembar. Gitu ya. 4 lembar 250.000 Bisa gitu. duit 100.000 nih, 200.000. lu gini nih. Terus lakban. Jadi duitnya segini, cowok. Gede banget. Gede. Tinggi Lu lakban. banget tuh. Buat bayar tuh. 200.000, 500.000 sama sejuta. Duit sejuta iya sih. Duit Penting duit sih, duit 500.000, duit 500.000 sih sabi sih. Duit sejuta 1 lembar menurut gua. 500.000. Nih. Menurut gua kenapa penting duit sejuta? Tempat vaksin anak gue. Ini sebenarnya emang agak kampret sih. Tempat vaksin anak gue itu belum ada edisi, cuy. Nah. Gak ada mesin gesek, gak ada Nggak mesin ada. gesek. Jadi vaksin kan cukup mahal ya. Nah, gue tuh malesnya tuh gini, gue tuh cashless banget orangnya kan. Gue harus kayak siapin duit tuh 1 juta sampai 2 juta buat vaksin, kan jadi 20 lembar kan. Nah, kalau ada duit 1 juta Ya. itu, kan cuma 2 lembar tuh enak tuh. Itu menurut gue berguna tuh. Duit Iya sih. 1 juta selembar. Kayak dolar kan enak tuh ya. Berapa nih? $130. 100. $100 udah selembar doang, cepet. Kita kan harus sampai 10 baru sejuta. 10 lagi sejuta gitu. Itu untuk beberapa tempat yang nggak ada edisi pakai sih. Tapi kan tempat kita kan juga udah mulai udah mulai modernisasi lah ya jatuhnya ya. Untuk kaum cashless iya. Semua udah gini. Iya. Semua udah. Bahkan kemarin gue makan ke pasar modern aja udah QR QR. code. Iya. Waduh. Ada jauh. Tapi beberapa tempat makan juga pakai ini sih. Adalah beberapa itu brand yang biru, yang biru gelap, itu semua udah pakai tuh. Gue makan pecel ayamnya begitu. Tebak. Mata uang yang paling besar yang pernah lu pegang, mata uang mana gue? 1 lembar tapi nilainya gede banget. US 100 atau 1000? 1.000. Lu pernah pegang 1000? 1.000 iya. 1.000 berarti berapa? 14 juta iya 1.000. Gue pernah Pegang. ketemu orang kasih lihat gua mata uang negara Afrika gitu. 5 triliun 1 lembar. Cek. Enggak, uang resmi. Dia nilainya mata uang. Jadi ada salah satu kenalan gua, dia suka koleksi duit kan. Dia kasih keluar duit dari Afrika, gua nggak lupa negara mana. Itu 1 lembar 100 triliun. Nol banyak banget. 100 Tapi itu triliun nilainya rupiah. Enggak 100 triliun rupiah. Mata uangnya nilainya 100 triliun tapi dirupiahkan tuh paling berapa ya? Gue pecing atau berapa gitu. Currency-nya currency negara tersebut. Iya. Gua kira Gue sambil makan boleh nggak? Enggak. Kalau yang Cuman nolnya banyak banget dalam 1 lembar gitu loh. Coy, Apa? random dikit deh. Lu Apa? pernah lihat bami selebar ini nggak? Wah itu pangsit. anjing, Bami selebar Nggak ini pernah gue lagi. gak ngerti lagi. lebar banget anjing. Itu orangnya malas motong apa gimana dah. Jadi kue lebih besar dari kue tiaw gitu. Gak ngerti gue. Berarti kalau gua paling gede 100.000 rupiah, Kyong. Kalau 100 ribu rupiah. Yang gue pegang. Nolnya paling banyak 100.000.
Kan nolnya 5. 105. Dolar gue $1.000 cuma 3 Iya. nolnya. Tapi tuh nilainya gede tuh. Iya kalau ngomongin nilai Makanya kita dolar. nol nah. Kalau ngomongin 0 ya itu kan lu kalau lu punya kan nilainya kecil itu. Nilainya kecil. Iya, Bukan punya gua. Kalau ngomongin Nilainya 0 kecil tapi. rupiah gue paling 0 gede. terbanyak 0 terbanyak rupiah. IDR. Iya IDR. Yen gue pegang yen mah kecil. Yen enggak, angkanya yen tipis-tipis. Yen paling gede berapa? Yang pas lu ke money changer kan misalnya nuker nih misalnya 10 juta gitu. Itu biasa dikasih berapa? Yen dia 10.000 itu kurang lebih 1 juta hitungannya. Iya. Paling satu yen paling kan gede 100 perak 50.000 yen ya ininya ya. Apa? 10.000 ya? 10.000, 20.000 ada. 20.000-nya gue ingat ada kalau nggak salah. Lupa lagi gue. Tapi kayaknya pas ke money changer dikasih nominal paling besar sih gue. Lembarannya ya. Berapa ya? 50.000 ya? Kalau hal 50 50.000 berapa juta? 5 juta. 5 juta. Oh iya berarti itu 50.000. 50.000 yen. Kalau per lembar ya gue pegang yen 50.000. Tapi yen tuh gak kepake. Di sana tuh recehan koin-koin cok pakainya. Sebel gue. Iya coy. Banyak banget di gua masih ada kerencengnya, masih ada kerencengnya gua, Gyong. Gua kantong yen gua aja tuh, itu kalau di ke Indonesia tuh, mungkin gua bisa beli HP kali. Walaupun koin-koin kerencengan. Iya. Koin gua kecil-kecil banyak gitu, cuma kalau di IDR-in 3 juta kayaknya ada deh. Satu kantong itu. Nah, satu lagi gua mau nanya nih. Kan lu tadi dapat mata uangnya kan gede tuh 50.000 yen dikasih pas nuker. Pas gua pernah ketemu kasus di mana kan ini kasusnya mata uangnya yuan ya, mata uang Cina. Kan sama tuh kalau money changer kasih yang paling gede. Pas nyampe sana orangnya kebingungan buat kembaliinnya gitu loh. Jadi kayak no. You have smaller amount gitu. Dia minta yang lebih kecil. Jadi malah ketemu jumlah segitu malah dia nggak mau gitu loh. Kocak. Enggak kalau gue waktu itu kan beli Nintendo Switch, nominalnya cukup mahal juga. Jadi dikasih itu pas. Iya jadi pas kayak kecuali lu beli permen sebiji lu pakai 5.000 yen. Jadi bingung lah. Ya, saya nggak ada kembaliannya gitu. Kalau beli yang harganya segituan juga ya pasti pakai duitnya yang gede juga sih. Gue di Jepang gitu. Nah itu pas udah beli pecah kan tuh duit itu. Kan yang pasti balikin nih. Pakai kan ada kayak tray-nya gitu ya. Koinnya banyak bener. Tapi satu koinnya itu lumayan gede nominalnya kalau dirupiahin. Jadi kayak ya udah harus bawa ke kantong ibu-ibu ke pasar gitu loh. Nah itu isinya udah duit semua. Cuma kalau dirampok beli HP 3 juta mah dapet tuh. Padahal koin. Kan lu pernah cerita lu di Jepang suka minum apa kopi yang Boss ya kalau nggak salah. Yeah. Itu pakai koin tuh harganya berapa tuh kalau satu kopi itu dirupiahin berapa tuh? Satu kopi 20.000 30.000 15 yen ya bang ya? 150 yen berarti. 150. 20.000-an. Main mahal ya 150 yen ya. Kayak itulah kopi kita, kopi janji-janji di Indonesia ini kurang lebih nominalnya. Cuma tuh enak banget dan itu nggak bisa gue temuin lagi. Cuma bisa kecuali di Jepang kalau lu tuh. ke Jepang. Iya. Oh tuh enak banget gue setiap pagi dan deket mama villa kita kan. Tiap pagi gue minum. Gar. Tapi lu ada coba tempat kopi lain kan? Maksudnya yang kayak di luaran bukan vending machine di Gua Jepang? Gua ada. Gua enggak. Enak gak? Sama enak. Ada nggak ada Igo deh. Gua selalu kopi vending machine, selalu. Dimanapun vending machine-nya, dan itu kayaknya tuh memang udah produk terkenal Jepang sih, merek Boss itu. Jadi semua vending machine tuh pasti ada si Boss. Jadi mau di kota manapun kita ke Jepang, Harajuku, Shibuya, Shinjuku, itu pasti gue selalu stop untuk beli kopi Boss itu. Itu enak banget sih, nggak berasa minum kopi. Murah lagi. Ya lumayan sih. Enggak, maksudnya kayak kopi di sini. Jadi memang ya, udah standarnya kopi. Kopi di Indonesia yang di pinggir-pinggiran masih ada yang dapat 7.000, 8.000 masih ada cangkir. Ya, kalau di warkop ya. Iya kan, kalau yang warkop. kayak si Bos, kayak levelnya di kopi ini sih. Janji-janjian. Taranya sekali berjanji dan kenangan itu. Tapi enak banget. Boleh lihat Bambang sampai kesedek gitu tuh.
Kenapa lu bang? Hah, Eh, lu Pedas. ini Pedas. enak lu gue liat lu. gue udah mau habis nih liquid gue. Sumpah ini gue baru tahu gue bodoh banget selama gue tinggal di sini 2 tahun lebih. Apa Apa? tuh? Ini hal paling bodoh. Ternyata Kyong, di depan komplek gue ada toko Hah? vape. Serius lu? Sumpah, kemarin gue baru keluar nih. Baru mau balik. Pas gue belok kanan, tahu kan yang komplek gue kan ke kanan gitu. Persis di sininya. Kecil tempatnya. Yang sebelum pos itu. Yang sebelum pos jaga. Depannya lagi. Kan gue ada 2 pos. Oh berarti udah yang ngarah depan. ke jalan gede. Ke jalan Udah ngarah gede. ke jalan gede. Jalan gede kan ke kanan nih ke rumah gue. Kalau dari arah depan komplek yang depan gede itu. Set ke kanan. Ininya. Lengkap Kayak pas gak? gue lihat cloud apa gitu namanya. Cuma kayak Lengkap gak? ya Lu gue udah gak pernah masuk. masuk? Gue gak masuk. Cuma kan kayak selama ini gue pakai Gojek. ojol. Ini Iya. depan komplek gue persis, gue jalan kaki nyampe. Gue kayak anjing selama 2 tahun gue nge-vape kayak ditinggal di sini, gue baru tahu kalau di situ ada toko vape. Tapi gue nggak yakin meskipun itu deket dari rumah lu. Lu Gua akan nggak yakin jalan lu mau di situ? jalan kaki ke sana. nggak, maksudnya kalau pakai ojol pun lebih murah kan. Kan kalau ini Kurang kerjaan anjing. berapa ya ongkirnya? 38.000 kayaknya ini. Ini deket rumah Bambang, gue belinya deket rumah Bambang. Ya kalau gue ongkirnya itu cuma 13.000. Nah, kurang lebih jadi ongkirnya 13.000 kalau gue beli di depan komplek gue. Kan lumayan. Kalau lu jalan kaki gratis. Deket tuh. Gak bisa. Deket itu. Gak bisa bro. Gue bisa tuh pasti gitu gue jalan kaki ke sono tuh. Hujan. Ingat Ya- hukuman. Iya. Tadi gue Sekalian. kemarin udah mau bikin gue. Itu. Terus nggak jadi bikin. Nah cuy, gue kemarin gue lagi nonton. Kalian melangganan Disney Plus nggak? Enggak. Apa lu mau jadi kayak yang orang-orang yang di Instagram komen itu tuh? Disney Apa? Plus ya kak. Oh enggak anjing. Gue kemarin lagi nonton MGK. Apa, Machine Gun Kelly? Dokumenter Machine Gun Kelly. Terus? Jadi gue kayak gue udah jam 8 tuh gue udah kayak aduh mau bikin konten Home Pimpa nih. Tapi MGK lagi gue tonton nih kayak MGK dulu lah, chat. Nonton. Terus habis nonton Sampai capek. habis ketiduran, gue bangun-bangun nonton Udah malam. ini Vindes Sport. Jadi gue nggak bikin konten itu. Pokoknya gue kemarin bener-bener nganggur. Gue nonton. Menyenangkan hari-hari. Pokoknya Berarti- hari Minggu tuh hari paling menyenangkan. Menyenangkan. Karena gue nganggur. Tapi lu prefer kalau hari Minggu buat istirahat gitu di rumah doang atau pergi keluar? Tergantung lah. Kalau memang lagi pengen keluar gue keluar. Kalau atau ngajak cabut gitu ya cabut. Kalau misalnya nggak ada yang ngajak cabut kayak terus lagi mager ya di rumah doang. Bang, ini nggak jadi bang Sabtu kemarin. Ini nggak datang nih. Bukan nggak datang, emang nggak ada. Gue nggak ada. Oh nggak. Kan nggak diinfo. Ada kan dia info yang jauh-jauh hari kemarin? Iya, tapi kan nggak diinfo jam 7 jadi apa enggak. Pasti mereka malam lagi jadinya. Apaan? Yang hari Nongkrong. Sabtu, yang kafe. BL. Jadi kok Iya, jadi. jam 8? Berarti nggak diinfo ke gue kalau lebih cepet. Jam 8 jadinya. Enggak, emang elunya yang nggak mau kan? Gue mau, cuma kan nggak jam 7. Gue udah info jam 8. Enggak ya, kayak dia bilang kalau gue jam 7 nih. Kan ada buktinya Iya. tuh. Gua Nah. saksinya gua. Dia Jam 7. Dia jam 8. Nanti jam 10 Igoy mau cabut, dia cabut. Nah. Gue ada saksi, gue nggak bohong. Jam 7 Jumat gua jam datang. 9. Jam 9 kan lu tahu ini ngulang lagi. Gua kasih tahu dari jauh-jauh hari olahraga nih. Dia kan udah bilang olahraganya kalau sore dia jabanin. Sore gue jabanin gue. Gue kalau malam tuh waktunya nonton sih. Gue tuh salah satu orang yang menurut gue cukup. Ya udah lu ganti waktu nontonnya jadi sore. Kan sore kerja. Kan kata lu sore bisa nongkrong. Sore bisa nongkrong, iya. Nah, di hari Jumat sorenya lu ganti jadi nonton. Enggak, gue nggak mau ngerubah jam tidur gue udah sehat banget. Kayak, Ya udah nggak apa-apa, lu jam 9 ikut kita badminton, jam 10 balik. Jam 9 baru olahraga tuh ngerusak jam tidur gue.
Hidup gue udah sehat banget nih. Nih, gue salah satu orang yang menghabiskan uang gue tuh berlangganan semua OTT. OTT itu Tahu. apa ya? Ya, Oh tidak. On time entertainment ya. ya One Online time. gak sih? ya pokoknya itu OTI bukan sih ngomongnya? OTT. Ya kan? Ya itulah. Semua, literally semua. Hampir. Video. Wah, ini gue sebutin semua lagi. Ya pokoknya itu deh. Disney, Netflix. Gue buka. Apa tuh yang punya ini? Prime. Amazon. Klik. Ya. Bioskop online. Gue semuanya subscription. Nah, gue lagi nonton ini. Kalau misalnya soalnya kan ini ya, kadang Netflix kita kayak gue ongoing Money Heist Korea, Umbrella Academy udah kelar gitu kayak, aduh apalagi ya. Nah jadi gue tuh menghabiskan waktu, apalagi hari Minggu, gue tuh menghabiskan semua tuh gue tonton, gue buka yang semua aplikasi tersebut. Nah di video ini lagi ongoing nih. Namanya memang kalau dengar namanya emang ini ya agak aneh ya. Pertaruhan The Series. Woi, Really? tapi seru banget, sumpah seru banget. Ini Indonesia. iya, Indo. ini bukan endorse atau apa guys ya. Tapi emang gue tuh hobi gue tuh nonton series atau film. Ini bagus banget sih. Apa ya? Karena gue suka film yang berantem gitu ya, gebuk-gebukan gitu, terus yang kasar mulutnya. Ini gue namanya Pertaruhan The Series, nonton deh di video. Harus video berlangganan sih. Berlangganan dia. Iya. Nah, gue salah satu Intinya orang yang tiap bulan tuh langganan itu masing-masing tuh. Jadi nggak ada habisnya nontonnya. Lu pasti ngeklik itu karena lu lihat namanya apaan nih, kayaknya kocak, lu klik gitu ya, lu nonton nih. Lucunya, gue nonton video itu karena Holy Wings HSS 2 kemarin. HSS 2 kan tayangnya di video. Gue nonton tuh, awalnya HSS kan. Terus di bawahnya itu ada Pertaruhan The Series. Gue kayak anjing apa nih bertaruh nih anjing. Coba kita lihat ya. Pas Pertaruhan disuruh subscribe. Ya udah kan 19.000 atau berapa gitu. Nah gue ini Jeffrey Nicole yang main. Iya. Nonton dah, udah episode 5. Masih ongoing tapi Gue males kalau ongoing tuh, kalau gue nonton tuh senengnya sampai abis, tinggal dar itu enak banget. Kalau gantung-gantung gue benci. Makanya gue berlangganan banyak OTT karena misalnya yang A lagi ongoing di aplikasi 1. Nah gue cari yang lain, Disney Plus, gue lagi nonton MGK. Itu juga Doctor Strange kan gue nggak sempet nonton di bioskop kan? Ada di Disney Plus. Di mana ada Disney Plus. Gue belum nonton juga tuh Doctor Strange. Terus kayak misalnya Multiverse. Yang multiverse yang paling baru kan? Iya kan? Multiverse of Madness. Udah Disney keluar Plus ya? 2022 iya. Nah itu misalnya udah nonton di situ, terus apalagi yang ongoing, gue buka aplikasi yang lain lagi. Makanya gue kenapa berlangganan di semua aplikasi, karena gue menunggu yang ongoing yang lagi gue tonton dengan penonton film lain gitu. Gue selalu kayak gitu gue. Tapi bukannya Multiverse of Madness lu waktu itu ikut ya? Apa enggak ya? Enggak ya? Enggak ikut Enggak, ya. kan itu anak gue baru berapa hari anjing. Lu nonton, lu orang nonton nih. Dia lahir kayak 3 hari kemudian Dr. Strange keluar. Masa gue meninggalkan anak gue yang baru 3 hari masih merah gitu. Itu kalau gue melakukan tuh gue rasa gue ayah terbodoh di dunia sih. Tapi pada 2 minggu setelah itu gue berangkat ke Lombok. Lu terbodoh. Sama aja ya merah baru memutih dikit lah. Ya, gitu ya. Kan kayak jadi pink. Sayang, Pupa harus cari uang. Pupa harus berangkat ke Lombok. Dia kayak oke nggak apa-apa, cari uangnya banyak gitu. Ya udah. Nah itu gue salah satu orang yang berlangganan banyak. Klik film juga, bioskop online, gue berlangganan gue sebanyak itu gue berlangganan. Gila. Tapi kan nominalnya kecil-kecil kan, 19.000 gitu. Tapi yang paling mahal apa Netflix, tuh dari semua OTT? tetap paling mahal Tetap semua OTT. Netflix pastilah. 189 ya. Kemarin kan ada isu tuh yang Netflix katanya buat yang subscribe paling murah ya, atau dia bikin subscription paling baru lagi tuh. Yeah. Tahu nggak lo? Enggak. Enggak.
Jadi dia mau, gue lupa antara yang paling murah atau dia bikin baru lagi subscription yang lebih murah lagi, tapi ada iklannya. Netflix ada iklannya sih nyebelin lu. Iya kan? Lu lagi nonton Crash Landing on You, tahu-tahu ada Nene Lagi. Shopee, Nene Shopee. Gue sih gue pecahin TV gue. Bener-bener gue tonjok lu. Kapten Ri lagi Soalnya- peluk-pelukan, tiba-tiba ada Shopee, Tiba-tiba. Shopee. Anjing Terus gitu. soalnya emang sahamnya Netflixnya lagi turun banget tuh, lagi anjlok. Iya ya. Mm-mm. Gue nggak tahu kalau ada kebijakan. Ya, gua dengar ada beritanya, gua dengar sih semenjak pandemi ini keberapa persen kehilangan inilah subscriptionnya gitu. Pada ini. Jadinya banyak rugi dia bikin film di sana itu jumlah subscriptionnya nurun. Mungkin Gua udah baca sih itu. salah satu kenapa gue rela mengeluarkan uang berlangganan di semua aplikasi itu untuk biar nggak ada iklan juga sih. Karena kalau yang kayak video itu ada tuh iklan tuh, kayak mengganggu kan. Tapi masih bisa lo tonton sebenarnya Nggak, tanpa iklan. Beberapa tuh dia bisa kayak kalau lu mau yang gratis nonton cuma 4 menit. Ya filmnya 30 menit lu cuma dikasih nonton 4 menit nih. Kalau mau lanjut ke menit keempat lewat 1 detik lu harus bayar. itu kan kayak Ya buat apa? iya, kayak, anjing gue udah nonton 4 menit. Kenapa lu gak suruh gue bayar dari awal gue download? Kenapa lu kasih gue kesenangan dulu kayak narkoba gitu loh. Lu kasih gue kesenangan 4 menit. Terus pas udah mau lanjut ke menit kelima, Anda harus berlangganan dulu. Kayak anjing. Dari awal lu suruh gue bayar gitu. Jadi udah gue berlangganan. Bahkan Spotify kalian udah pasti berlangganan sih. Pasti. Ya. Pasti. Itu Pasti. kan juga nyebelin. Lagi nyanyi, misalnya Justin Bieber lagi nyanyi tiba-tiba kayak jangan lupa pakai Spotify Premium, kan itu nyebelin banget tuh. Iya kayak iya gitu. iya. Iya lagi. Iya, nah Itu makanya nyebelin banget. kita mengeluarkan uang pasti untuk nge-skip iklan. YouTube juga kan pasti lu orang premium. Iya sama. Premium. Iya, kalau enggak lagi misalnya gua lagi nonton podcast ini nih. Kayak, oh kita lagi bahas ini terus ada Shopee kayak menyebalkannya gitu. Tapi sebagai konten kreator Tapi- itu penghasilan kita, Cok. Enggak, Cok. Premium tuh lebih Lu nggak gede. tahu premium lebih gede, Kyong. Iya. Lu nggak tahu kan? Iya. Kata orang Premium lebih kecil. kalau Ya. ada orang pakai YouTube Premium, dia dapatnya lebih gede dari iklan. Ya. Jadi walaupun gua nggak ada iklan nonton channel ini, tapi yang channel ini dapat pasti lebih gede. Itu. Jadi jangan dikira YouTube Premium itu membuat kreator nggak dapat duit. Enggak, tetap dapat lebih gede. Agak. Gitu. Kalau enggak, kalau semua orang pakai YouTube Premium, kreator makan tai dong. Ya Tapi sebenarnya yang bikin YouTube Premium di gua ya, kalau di gua ya. denger yang lagu bikin dia. Ya pertama denger lagu jadi dapat kan lagunya. Terus kedua kalau lagi podcast gue bisa sambil buka yang lain Itu ya. dengerin podcast. Nah, lagi berak atau mandi juga kan bisa dimatiin kan, tak. Jadi udah nonton YouTube matiin, terus udah taruh di rak kamar mandi, dia ngoceh-ngocehnya sendiri. Lu mandi nonton YouTube. Iya, emang lu orang nggak? Enggak. Gue denger lagu, nggak nonton. Gue denger lagu iya. Gue kadang lagu, kadang misalnya kayak gue lagi nonton video podcast apa, talk show atau apapun itu, terus gue males ganti ke lagu, tapi gue tetap pengen dengerin, gak ketinggalan saat keramas gitu kan. Gue taruh. Tapi podcast. Tapi podcast. Podcast kan. Bukan Tapi apa lu nggak nonton pernah- kan. Enggak. Bukan tiba-tiba lu lagi mandi ke next video halo guys, balik lagi dengan gue. Go. Enggak. Tapi gue risihnya kalau misalnya itu kan di kamar mandi, misalnya lagi sambil mandi gitu kan. Kan misalnya buka air atau apa tuh suaranya ketutupan. Enggak kalau gue. Ser, ketutupan. Soalnya rak ini gue bener-bener di belakang, jadi HP gue nih, ini rak, ini shower. HP gue gini nih, speakernya ngadep ke gue. Jadi kenceng banget. Oh, jadi kencang. Kenapa nggak lu bikin gini aja? Yang di atas ada speaker itu, yang speaker lo tahu kan yang di sekolah-sekolahan. Toa, merek Toa. Lu sambungin deh sama YouTube lu deh ntar deh. Lebih keribet banget deh. Sama gue takut kesetrum. Enggak kesetrum lah di atas Kan di langit-langit. atas Kan langit-langit. gue harus masang-masang kabelnya. Ntar kalau gue
Kan Setrum gimana? bukan lu yang Kan bukan lu yang masang. Lu sendiri lu bilang lu aja gak bisa ganti lampu. Kan- Gimana lu mau masang? Iya. Ganti lampu aja kagak ngerti gimana mau masang gituan, Cok. Ngerti. Tapi nggak mau. Nah. Tuh. Gue ngerti. Tapi emang kalau Buka- kalau bentar, masang kabel bukannya speaker waktu lu itu lu- ngerti? Apa? Masang kabel speaker emang lu ngerti? Enggak, kan nggak mau. Semua kan Lu bilang lu ngerti, lu bilang lu ngerti ganti lampu. ngerti. Tapi kenapa gitu lampunya mau roboh? Oh enggak, kalau ini memang construction bangunannya bang. Jadi kayak di rumah Upi. Rumah Upi tuh gue mau ganti lampu di rumah Upi nih ya. Ini bukan rumah gue nih. Gue sama Valen ganti lampu nih. Sama rumah Upi tuh sama kayak gue. Ininya ya, kalau diputer, ditarik, plafonnya roboh. Jadi emang udah constructionnya emang udah nggak bisa ganti lampu pakai ini, harus pakai tangga. Itu pas gue di Bandung di rumah Upi, gue mau Valen ganti. Ah, Pi nggak bisa Pi, kalau ditarik nih roboh nih. Jadi udah itu kita yang itu kita biarin. Dia ngegantung anjing. Ada kok, gue story kok pas di Bandung waktu itu. Yang ngegantung. Terus akhirnya tanggalinnya gimana? Pakai tangga, ujung-ujungnya pakai tangga. Jadi tongkat itu, ya gue rasa semua orang bisa lah ganti lampu pakai tongkat, tinggal puter kan. Nah, beberapa rumah plafonnya tuh nggak kuat. Jadi kalau kita tarik, rumah lampunya yang ikut, bukan gua yang nggak bisa. Tahu kan? Banyak kok rumah yang kayak gitu kok. Nah, salah satunya rumah yang kayak gua itu rumahnya Upi. Ditarik, ya rumah lampunya copot. Kalau rumah lampu udah copot, bro, terus nggak kuat plafonnya, roboh loh. Bisa roboh itu plafonnya. Jadi dibanding roboh ya udah. Sekarang gua kalau ganti lampu pakai tangga, udah nggak pakai gitu-gituan. Ah, maksud lu ya G yang pergi naik ke tangganya? Enggak, kan tukang AC. Kan di podcast waktu itu gue udah bilang. Mas Edi AC, respect. Mas Edi AC. Tapi gue mejanya Jill gue pasang, kasur Jill gue yang pasang, bangku makannya Jill, rak piringnya Jill, itu gue yang pasang semua. Kalau yang kayak gitu-gitu. Oke, gue pengen ngasih situasi yang dimana kemarin gue lakukan juga gitu ya. Apa? Thank you. Nah, terus situasinya dia lagi ngambil makanan lagi. Jadi salah. Situasi yang gue bilang tuh gini. Kemarin tuh di rumah gue ada bangkai tikus di depan. Teguk, Cok. Lu mau ngambil nggak itu bangkai tikus? Mau? Tapi akan lu lakukan nggak? Iyalah. Kalau Kan itu gue udah bau pernah. kalau nggak di. Nggak, kalau itu gue udah pernah. Gue kira lu saking gak maunya kan kemarin-kemarin kan Oh enggak, kalau sampai ganti lampu aja si Mas Edi kan. kalau ganti lampu menurut gue apa ya? Beda lah konteksnya sama kalau ada bangkai tikus gitu. Soalnya gue nggak takut tikus, jadi gue rasa itu hal yang biasa aja buang bangkai tikus mah. Jadi pas lu buang bangkai tikus pakai tangan nih, lu cokop tuh. Iya, gue ambil pakai Iya, plastik. gue pakai Ini plastik tangan nih. sama plastik. Terus pas ambil plastiknya diginiin, udah selesai buang. Iya. Tikus mah gue nggak takut kok. Tapi bangkai tikus sih serapuh itu loh, gue baru tahu loh. Dan tikus kalau mati tuh kaku loh. Iya, kaku dia. Iya. Orang juga lah. Orang juga begitu. Orang juga gitu, gue. Betul. Betul juga. Cuman rapuh, bangkai tikus maksudnya enggak, kalau gue udah rapuh, udah bukan kaku lagi, gue. Lu giniin Emang dari gak ada- bau apa ada- selama itu? Hah? Kalau Bau, di depan. Jadi kayak gue notisnya tuh pas malam lagi mau cabut kok bau. Besoknya baru gue ambil. dalam semalam udah rapuh. Gua enggak lagi. Kayaknya nggak semalam udah rapuh, Gitu. udah lama mati gue rasa. Cuma baru bau aja. Biasa sehari mati juga udah bau. Iya. Tapi kalau tikus kan gue udah bilang waktu itu hadiah gue masih kecil tuh dikasih hadiah ulang tahunnya tikus. Jadi gue nggak takut sama tikus. Kalau ada bangkai tikus tinggal ambil buang. Biasa aja gitu. Cuma ya itu gue semenjak punya anak gue ngerakit-rakit sendiri bro. Bisa. Apa yang lu rakit? Ya kan Meja tadi dia makan. ngomong. Meja makan anak tuh susah loh. Bangku anak dikurakitnya susah loh. Terus banyak lah semua keperluan anak gue rakit sendiri, kan belinya online. Jadi ya harus rakit sendiri. Sebenarnya bisa sih. Di aplikasi Oren nambah 199.000 ya.
tukangnya datang. Buat panggil. Nah, ini tapi konyolnya gini nih. Misalnya gue beli 3 produk. Ini tolong nih, ini menurut gue ini kalau kesah orang yang beli di e-commerce nih. Gue beli 3 produk. Misalnya gue beli pengen 3-tiganya dirakitin. Orang mah 199.000 untuk 3 ya. Iya. Ini untuk satu Ini produk. untuk satu. Jadi kalau gue rakit 3, gue beli 3 nih, 600.000. Kebayang gak kalau gue beli 10? Udah 3 juta keluarnya. Iya kan? 2 juta. Ya udah Itu bayar salah satu alasan kenapa gue nggak beli di e-commerce sih kalau untuk ini ya. Tapi jauh lebih murah cuy. Barang mahal. Jauh Lebih murah iya. Tapi nggak dirakitin. Tapi nggak dirakitin kecuali mungkin hitungannya kan juga ada labor cost kan kalau misalkan lu beli di sono. Iya. Cuan dan labor cost. Iya. Kalau ini kita harus pasang sendiri. Kalau mau pakai jasanya 200.000 satu produk. Keperluan anak udah berapa biji. Jadi udah gua potong. Tapi sempat ada di e-commerce. Kalau gue yang di ijo, gue beli bangku gue yang waktu itu tuh, bukan yang ini ya. Yang waktu itu dirakitin. Ya ada beberapa toko yang Ada beberapa. include tukangnya datang, kurirnya datang plus tukang. Ya. Tuh. Kalau yang toko gua, kalau lagi pula toko keperluan bayi, kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu-gitu. Jadi udah gue pasang sendiri. Bisa gue untuk anak gue rakit nah. Nih gue ada kentang. Kentangnya gini. Apa faedahnya cok itu? Ini mainan Apa popcorn. Itu buat popcorn bukan? Itu udah dirusak sama popcorn itu? Iya. Tadinya kentangnya full. Ini bekas kentang nih. Full. Tinggal satu digigitin popcorn. Hancur sama dia. Dikira makanan ya digigit. Gue beliin kentang dia. Brutal ya popcornnya, brutal ya. Brutality dia. Lu nggak beli ini apa yang kalau si anjingnya Hans kan dia ada tulang-tulangan kan tuh? Ada banyak. Gue beli juga. Tulang-tulangnya. Iya. Lu gigitin? Habis juga sama dia tulang-tulangannya. Kan Bukan habis sama lu? enggak. Tulang-tulangan kecil-kecil gitu. Jadi enggak tiap hari gue kasih ke dia. Soalnya yang tergendut kan itu makanan hitungannya kan. Diam aja Kyong. Kenapa Kyong? Biasa lagi mikir Kira apa Kyo? Mikirin apaan? masa depan. Cerah gelap. Ini cerah nih sekarang gue nih. Terang Masa sih. depan. Ya. Terang sih, berlampu soalnya. Masa depan nih ya. Ini bagus banget. Iya. Apa tuh? Tentang masa depan. Ada salah satu influencer, artis lah dia, aktor lebih tepatnya. Dia pernah bilang, ya memang sih masa depan raih setinggi-tingginya, tapi kalau dia menerapkannya, dan ini lagi coba gue terapkan. Mikirnya ini aja buat pendek-pendek gitu loh. Kayak apa Jangka yang pendek. terjadi hari ini lu fokus sama hari ini aja udah. Tuh menurut gue meringankan kinerja otak kita menurut gue. Dan dia juga bilang kayak, iya lu misalnya hari ini dikasih kerjaan suruh nulis skrip, lu fokusnya nulis skrip, ntar besok juga pasti ada lagi gitu loh. Bukannya menyampingkan masa depan gitu, cuma kalau lu fokus sama hari ini berarti lu bisa fokus sama apa yang datang ke depannya. Itu adalah salah satu aktor Indonesia, dia bilang gitu. Dan gue pernah DM dia saking gue adore-nya sama dia. Terus balas gak? Dibales. Itu Power of privilege centang bintang emang. biru. Tapi nggak di fallback. Sialan emang. Tapi gue DM kayak karya lu keren. Dia sutradara juga BTW, aktor sutradara. Karya lu keren. Terus dia bilang, thank you so much bro. Dia bales. Gue berharap kayak ajak gue main film anjing. Ternyata enggak. Dia cuma balas thank you bro. Lu kenapa jadi ayam? Woi. Enggak, jadi gue ngeliat gua pas Igoy ngomong itu semua, gue salvo. Lu lihat monitor dia yang itu. Gue liat monitor dia yang itu, gue pengen tahu nih berapa lama gue kepak-kepak sayap. Gak delay kan? Delaynya. Enggak Delay, enggak Cok.
Delay, Cok. Di gua enggak. Oh ya delay dikit. Lu coba lu kepak-kepak sayap deh, Gyong. Oh iya itu Iya delay tuh. kan? Iya. 10 ms lah ya. Di gua lebih. Semua jadi ayam. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya guys, gue jadi kepikiran tadi kan si Igo ngomongin tentang masalah apa tadi itu kiat lah tadi itu ya, lebih ke kiat sih, ya nggak sih? Enggak, gue cuma Atau apa sih sharing itu? yang gue denger dari aktor Sharing. tersebut aja lah. Gue jadi penasaran nih, lu orang tahu yang namanya ramalan nggak? Tahu lah, siapa yang nggak tahu? Tahu lah. Ramalan. Lu harusnya nanyanya lu percaya sama ramalan nggak? Bukan lu tahu ramalan nggak? Iya. Kalau tahu ramalan tuh Semua orang kagak mah tahu. kita tahu. Ramalan. Nih, gue kemarin kan waktu kemarin gue lagi boker nih kan, gue suka baca-baca berita gitu kan ya. Nah ada di berita itu ditulis gitu kalau misalnya ternyata banyak ramalan dari orang-orang masa lalu yang terjadi sekarang gitu loh. Menurut kalian itu kebetulan? Contoh. Kayak 9/11. Ah, Apa tuh? ngomongin ramalan, gue punya yang lebih akurat, tapi ini sedikit nggak make sense, tapi make sense. The Simpsons. Kenapa? Ah iya. Mana The Simpsons banyak nih, nah The Simpsons Ah. itu dia salah satu menurut gue bentuk ramalan yang nyata loh. Lu nggak tahu Contoh. Jangan bilang Akyong nggak tahu. Nggak tahu. Barack Obama. Jadi kayak ada beberapa episode The Simpsons itu yang nge-reflect ke dunia nyata. Ya. Bener-bener. Jadi Nih. dia nayangin duluan tanpa sebelum terjadi. nayangin udah lama terus ternyata banget. terjadi. Terus Udah ternyata lama terjadi banget. gitu. 20-30 tahun yang lalu mungkin baru, atau mungkin berapa belas tahun yang lalu, dan terjadinya di sekarang ini. Presiden Barack Obama itu ramalan The Simpsons. Maksudnya dia tidak kasih unjuk kalau hai aku lagi ngeramal, enggak. Ya memang scene-nya seperti itu dan ternyata beneran terjadi. Ini juga Gua Si lupa lagi. itu ya, siapa sih Presiden yang baru Iya. yang Amrik yang kemarin sebelum Joe Presiden. Biden, si Trump. Donald Trump. Itu juga. Trump juga sempat masuk The Simpsons. Iya. The Sebelum Trump menang ya, sebelum Trump Betul. menang jadi presiden. Simpsons. COVID, Di The Simpsons udah nayangin dia jadi presiden. COVID juga. Walaupun dia scene-nya kalau nggak salah semua orang pakai masker tiba-tiba gitu loh. Ternyata COVID. Itu The Simpsons salah satu ramalan yang bisa dinikmati. Unik ya. Lu ketik deh The Simpsons ramalan gitu, misalnya di Google atau apa. Wah tuh banyak banget, Yong. Bener-bener gokil itu. Tapi nggak semua episodenya ramalan ya, Iya, Kyong iya. ya. Nggak, Kayak ada beberapa, ada beberapa yang benar-benar terjadi gitu ya. iya, kok ini kayak gitu loh. Gokil itu. Menurut lu itu kebetulan atau gimana? Kalau The Jadi Simpsons gue kebetulan. nggak bisa ngomong. The Simpsons itu bener-bener juga aneh. Itu Gue pas tahu aneh, aja kayak itu aneh, anjing kok bisa sama ya. Masalahnya Kyong ya, ini yang bikin, anomali itu. yang bikin anehnya bentuk mukanya tuh sama loh, Kyong. Tapi di film itu tidak ditulis namanya, tapi nggak ada Enggak, namanya, enggak. cuman bentuknya. Enggak, Bentuknya apa ya? Contoh ya. pokoknya fitur orangnya atau fitur kondisinya itu yang paling Mirip. mencolok itu ada di situ kayak Iya. gitu. Betul. Let's say kayak COVID ininya dengan masker kan orang-orang kan. Iya. Itu nggak ngerti gue. The Simpsons gue juga itu salah satu bentuk ramalan, tapi gue juga gimana kalau mau ngomongin itu percaya nggak percaya tapi beneran lagi Terjadi. Iya. Iya. Coba cari deh The Simpsons. Apa yang terjadi? Banyak banget. Nyebutnya apa ya The Simpsons? Kalau ramalan itu Inggrisnya Prophecy. ya Coba. prediction, prophecy. Prediction The Simpsons. Apa ya gue cari di sini nih? The Simpsons Prophecy. Lu nggak tahu itu Kyong ya? Lu lihat deh, pasti lu Nggak shock. tahu gue. The Simpsons tuh gila banget itu ramalannya. Oh iya, 16th time The Simpsons predicted the future. Nah, lu lihat, lu shock dah. Gue pasti lihatnya kayak ini banyak banget sebenarnya sih di FYP TikTok gue.
Ini gue kayak anjir, kok bisa ya yang nulis skripnya tuh? Dia bisa Iya. gila ya Kyong ya. Bisa gitu ya? Aneh ya. Ya kan? Soalnya nyata. Tapi dia udah bikin Nih. sebelum apa? Nih Kyong, tahun 98 ada episode 20th Century Fox sama Walt Disney gabung. 2019 mereka merger beneran. Keren juga. Main fuck kan? Dia bisa Iya. kayak gue juga kalau nonton di FVP TikTok tuh kayak wah ini nggak masuk di otak gue tapi beneran nyata gitu. Keren itu yang bikin skrip. Apa yang lu baca apa Kyong? Ada apa lagi? Macam-macam nih, ada Harry Situation tahun 92. Tentang pemain apalah Super Bowl lah apa Tiger. Ini gue lagi baca yang tadi Future Phone. Jadi dia tahun 95 bisa video call. Oh nah, iya. tahun 2000 Itu ya. 2010 udah FaceTime. Ya. Tuh. Gila kan? Gila ya. Tapi kalau kita ngomong-ngomong gini ya, kalian pernah kan ketemu konten TikTok yang dia ngakunya dia tinggal di masa depan? Ya. Pernah lihat nggak? Pernah. Menurut lu tuh Yang bener kamu- apa enggak? Enggak. Yang dia syutingnya di Uni, kota, apa? di kota tapi Iya, kosong iya, semua iya. orangnya gitu. Ya itu gue sempet nontonin semua konten dia tuh. Enggak, itu Itu kan full sempet konten. diinin. Itu kan sempet di bank. Iya. Udah ketahuan Yong, lu nggak tahu ya? Gua nggak tahu tuh. Gimana tuh di dibangnya? Itu videografer sama sinematografer lo ngomongnya. Diedit. Oh. Dibikin kelihatan kayak kosong gitu semuanya. Hmm. Kalau itu emang full konten, cuma yang kayak gini-gini nih. Tapi kalian pernah diramal nggak? Pernah. Pernah. Apa Kyong? Ramalan lu Kyong? Ramalan gua waktu itu gua pernah nanya ya, waktu itu kan gua masih galau masalah gua perlu pindah ke Jakarta atau enggak gitu kan. Hal-hal simpel kayak gitu. Terus jawabannya enggak. Terus lu pindah nggak? Ya sekarang kan belum. Oh, gue kira yang waktu itu. Iya waktu itu belum. Waktu itu yang pas gue pindah baru diramal. Gitu. Lu percaya? Setengah-setengah. Karena gue berpikiran apa yang gue alami di masa depan tuh sebenarnya ya nggak ada yang tahu kan? Nah, ini Iya nggak sih? Ini lebih manfaat lagi ya. Aduh, gue lupa kalimatnya. Ini Einstein pernah bilang masa depan itu masa lalu itu adalah masa sekarang. Gue lupa. Ini Einstein pernah bilang. Ini juga sempet. Ini tapi ini balik lagi ya. Ini bukannya gue lebih percaya sains atau gimana pun itu ya. Tapi memang orang genius itu dia kan punya pemikiran luar Sendiri, biasa iya. ya kan. Tapi Iya. kalau lu dalemin kalimatnya itu iya lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya secara logika nggak kena, nggak masuk. Tapi gue lupa kalimatnya. Einstein salah satu orang yang nggak percaya ada masa lalu dan masa depan setahu gue ya. Tapi dia bisa memperhitungkan semuanya dalam satu kalimat yang dia bilang. Gue lupa kalimatnya. Kalau nggak salah nih ya, cemiu, jaksel. Apa-apa. Kalau nggak salah kalimatnya itu masa lalu itu adalah masa depan yang sekarang. Gue lupa dah kalimatnya. Pokoknya itu juga cukup aneh tapi bisa bener gitu loh. Karena kan kita nggak tahu, kita kan nggak Apa? tahu masa depan gitu. Teori relativitas waktu. Nggak ngerti deh, kan ada yang bilang juga. Lu tahu kan ada yang bilang Einstein dan siapa yang jenius pakai kursi roda? Aduh. Steve siapa ya? Steve Irwin ya? Bukan. Steve Irwin beda. Bukan Steve Irwin. Yang jenius juga. Itu ada sering yang di Big Bang Theory sering muncul. Iya, yang ngomongnya kayak robot. Memang kan? pakai robot. Iya, yang Ya, itulah. IQ-nya. Nah, kan ada Ya itulah. gosip-gosipnya mereka pernah pakai mesin waktu kan?
Enggak ada. Enggak ada gosip itu. Enggak, bukannya mereka Enggak, gua pernah nggak denger. dengan sekumpulan orang-orang jenius itu melihat masa depan, makanya mereka bisa robot di era itu dan dia bisa bikin. Dan nggak ada yang bisa bikin lagi. Gue nggak tahu lagi. Enggak ada. Dia stroke. Robot apa, Goy? Ya itu. Yang bisa Goy berbicara itu bukan robot, Goy. dengan kemampuan otaknya. Dia ngetik Itu gue itu ngetik, Goy. Pakai Dia tangan mencet. Bukan dengan Pakai kemampuan tangan tuh otaknya. Dia kan nggak bisa gerak. Bukan. kan? Enggak, dia mencet. Bukan, dia mencet, tangannya masih mencet nih. Tangannya Di masih sini. mencet itu. Jadi Itu di keyboard. tangannya itu ibarat kayak ada keyboard, tombol lah ngomongnya lah. Nah, di tombol-tombol itu tuh ada satu kata yang biasa dibicarakan orang. Itu tombol. Dia mencet, robot. itu tombol. Soalnya waktu itu kita pernah nih off record ngobrolin sama Epu, sama Jot. Ngobrolin Obrolan jam 3 pagi anjing. Iya, obrolan tentang ini. Dan ini gua dengar dari obrolan kita itu, orang-orang jenius di tahun mereka pernah kayak mesin waktu atau apa, membuat mesin waktu atau apa gitu. Tapi itu obrolan jam 3 pagi sih, memang kita obrolan jam 3 pagi di bawah alam sadar kan. Tapi kita- Enggak. Maksudnya sadar-sadarnya kita juga ngobrolannya kayak gitu kan jam Iya, 3 iya. pagi. Iya. Tapi itu Bicara pernah kita konspirasi. ngomongin orang-orang Konspirasi Iya. Tapi apa. banyak. jenius. Benar-benar. Tapi banyak sih kayak gitu tuh yang bahkan gue baca-baca yang susah dijelaskan oleh sains zaman sekarang. Kayak ada beberapa foto, dia fotonya dilukis pada zaman tahun dahulu belum ada teknologi sama sekali. Pakaiannya itu loh, pakaian zaman sekarang gitu loh. Iya. Itu aneh gitu loh. Terus di zaman orang belum punya cellphone, masih pakai yang motonya pakai yang ledakan apa tuh mesiu. Dia udah pegang alat kayak handphone di tangannya. Itu aneh banget. Nah iya itu yang tadi gue bilang konspirasi. Aduh, orang itulah yang dipakai kursi roda itu. Time traveler juga ada. Nah iya, Mm-mm. time traveler itu loh, mereka kenapa bisa dia menciptakan alat itu di tahun itu gitu. Dengan teknologi tahun itu ya. Itu loh, nah itu makanya kan sebuah konspirasi tuh. Ya apa ya namanya? Gue jadi gak tenang gue. Ini sebentar, coba kita cari deh. Aduh, Big Bang teori. gue gak bisa buka ini, kalau buka ini nge-freeze. Stephen Hawking. Astaga, itu Stephen dia. Hawking. Itu dia. Iya. Iya. Kenapa gue jadi Steve Irwin? Beda. Itu anjing. Steve Irwin bukannya yang binatang-binatang itu. Iya, tapi maksudnya depannya sama-sama stay juga kan. Iya, itu Stephen Hawking tuh gokil tuh. Genius tuh dia tuh. Untung nggak Stella Angela lu bilang. Iya. Jauh, kalau itu jauh. Itu salah banyak lah kalau di era mereka ya. Konspirasi tuh banyak tuh pasti tuh. Tapi Men, gak usah disono, di sini aja banyak men. Iya sih. Gue salah satu orang yang suka nikmatin nonton bukan konspirasi doang ya, maksudnya apapun tentang sains di YouTube gitu loh. gue juga suka. Gue juga. Gue juga suka. Gue suka aneh gitu. Banyak contohnya di Indonesia. Kayak gimana bangun candi Borobudur dengan teknologi zaman dulu gitu loh. Iya. Kalau Bahkan gue pernah baca engineer itu bilang untuk teknologi zaman sekarang aja itu susah buat dibikin. Itu nggak bisa, gitu. iya. nah, Iya. kalau dongengnya kan itu kan, dongengnya dia bangun dalam 1 hari pakai Bukan, itu candi Prambanan. Oh, Itu Prambanan Prambanan. Borobudur bikinnya Nggak ada legendanya. Yang ada legendanya Prambanan. Prambanan. Iya, Prambanan deh. 1 hari cuy. Bikin candi. Nggak usah itu juga deh, legenda deh, Tangkuban Perahu. Gokil. Ditendang perahu nyungsep. Gokil itu juga. Jadi gunung. Jadi gunung. Iya. Tapi anak-anak zaman sekarang masih sering dengar-dengar legenda nggak sih kayak zaman-zaman kita dulu? Kan di sekolah Kayaknya jarang ya. Di sekolah kan dikasih Diajarin tetap. Kan ada Tetap. pelajaran Tetap sejarah. ajarin ya. Pastilah pelajaran sejarah. Kalau nggak mereka nggak tahu dong kita kenapa bisa merdeka kalau nggak ada sejarah. Itu pasti sih. Enggak, maksudnya Iya. legenda-legenda kalau sejarah bangsa mungkin iya. Tapi kalau kayak legenda kayak ini dulu gue baca pelajaran bahasa Maling Indonesia Kundang, deh. gitu-gitu. Maling Kundang, Tangkuban Perahu, itu pelajaran bahasa Indonesia bukan sejarah. Jadi Sejarah baca dong. cerpen gitu. Cerpen bahasa Indonesia dulu gua. Iya. Kalau gua sih di pelajaran bahasa Indonesia, jadi baca-baca cerpen.
baca-baca itu di pelajaran bahasa Indonesia gue. Tapi sampai sekarang gue suka juga konspirasi. Bahkan gue pernah berdebat sama Bang masalah bumi bulat dan datar anjing. Itu goblok banget anjing. Enggak, cuma karena gue Ini nggak maksudnya kita bukan berdebat bumi itu bulat atau datar beneran. Maksudnya bukan berdebat antara misalkan Igoy nganut yang datar, gue nganut yang bulat gitu. Bukan berdebat gitu. Maksudnya kenapa bisa terjadi perdebatan ini kayak gitu. Lebih ke situnya. Kenapa ada orang yang berkata bumi itu datar? Nah, dan kenapa gitu? Gue salah satu orang yang suka kan nonton konspirasi dan gue ikutin banget tuh Flat Earth Society itu gue ikutin. Dia jelasin semuanya. Tapi gini ya, kalau lu sering denger satu hal, pasti lu otak lu akan ke satu hal. Itu udah pasti kan. Kan kita diulang terus kan. Nah, beberapa hari itu gue lagi dengerin Flat Earth Society. Gue pengen tahu isi otak orang mereka apa? Bule sana itulah. Gue dengerin. Akhirnya gue sampein lah ke Epun, ke Bambang, ke Jot gitu. Terus kayak enggak gue. Tapi gue tuh cuma berusaha nyampein. Tapi lu dengerin deh, ini tuh logis. Gue karena udah berhari-hari seminggu kali gue dengerin Flat Earth Society. Akhirnya otak gue tuh mulai masuk tuh. Kayaknya iya lagi gitu loh. Pembicaraan tentang konspirasi ini menarik sih. Kalau di gua sama ini dengerin Igo ngomong gitu, logisnya ada. Cuma ada beberapa yang nggak logis. Iya. Logisnya ada yang masuk. Gue seminggu lebih gue dengerin tuh Flat Earth Society. Terus pas ketemu mereka gue Gimana? cuma mau sharing. Kalau kita lanjutkan ini di podcast berikutnya, bicara tentang konspirasi. Dengan akhirnya membangkangkan itu, maka kita tutup jumpa kita dalam Hompimpa Podcast kali ini. Kalau kalian penasaran, saksikan Hompimpa Podcast berikutnya. Selanjutnya.